Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Latifah Devia Rahman, mahasiswa PPG Universitas Ahmad Dahlan, kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Di sini saya akan melaksanakan praktik konseling kelompok dengan pendekatan behavioral dan teknik self-management. Perekaman ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juni tahun 2023 pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Bertempat di SMK Negeri 8 Pandeglang. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai proses konseling kelompok hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya proses konselingnya berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sudah siap ya? Nah, hari ini kita akan melaksanakan proses konseling kelompok, ya, yang sudah seperti kita janjikan kemarin. Kalau hari ini kita akan melaksanakan proses konseling kelompok. Nah, sebelum kita melaksanakan proses konseling kelompok, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan terkait dengan pelaksanaan konseling ini. Yang pertama itu adalah kontrak, ya, tentang kontrak-kontrak yang akan kita laksanakan selama melaksanakan konseling. Ada kontrak perihal waktu, lalu kemudian ada kontrak perihal asas-asas yang harus kita taati ketika melaksanakan konseling. Yang kedua adalah penjelasan mengenai tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Gimana? Setuju? Setuju. Setuju. Oke, kalau gitu pertama kita akan melakukan kontrak waktu. Kontrak waktu pelaksanaan konseling kelompok ini. Nah, konseling ini akan dilaksanakan kurang lebih sekitar 40 sampai 60 menit. Mudah-mudahan tidak lebih dari itu ya. Kalaupun lebih, ada permasalahan yang belum kita selesaikan, kita langsung lakukan sampai dengan permasalahan itu selesai. Biasanya sih sekitar 60 menit juga kita sudah selesai untuk proses konseling pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan di proses yang kedua, ketiga, dan keempatnya. Oke, lanjut ke kontrak yang kedua. Kontrak yang kedua itu mengenai asas-asas yang harus kalian taati ketika melaksanakan konseling kelompok ini. Ada beberapa asas yang harus kalian tahu. Ya, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Kalian harus menjaga apa-apa saja yang kita bahas, yang kita diskusikan selama proses konseling ini. Terutama permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman, baik oleh diri kalian sendiri. Jadi apapun yang ada di dalam proses konseling kelompok ini harus kalian rahasiakan dari orang-orang di luar. Jangan sampai orang-orang di luar kelompok ini nih tahu apa yang kita bicarakan ketika di proses konseling. Itu asas kerahasiaan, wajib untuk diikuti. Yang kedua, ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, itu berharap kalian di sini dalam prosesnya bisa saling terbuka, menyampaikan permasalahan yang dialami, menyampaikan pendapat, atau mungkin nanti ada sanggahan-sanggahan, misalnya ataupun ada saran gitu ya, atau saya mau protes, itu kalian bisa terbuka supaya kita semua dapat menyelesaikan permasalahan yang dimiliki saat ini. Ya, seperti itu untuk asas-asas tadi ya. Gimana? Setuju untuk mematuhi asas-asas itu? Setuju. Ada yang ditanyakan nggak terkait asas? Cukup kok, sudah paham. Cukup, sudah paham untuk asas. Oke, yang terakhir, kontrak terakhir itu adalah mengenai tugas-tugas yang akan kalian kerjakan selama proses konseling. Jadi di selama proses konseling ini kita tidak hanya berbincang-bincang ya, kita tidak hanya ngobrol aja menyampaikan permasalahan kalian, tapi nanti kita juga ada beberapa pengerjaan tugas yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kalian alami
Seperti itu ya. Jadi kita nggak hanya sekedar ngobrol aja, tapi ada beberapa hal yang mungkin nanti juga perlu kalian untuk kerjakan. Seperti itu. Oke, nanti ada lembar kerja yang harus kalian isi. Ada beberapa lembar kerja yang harus kalian isikan. Seperti itu. Oke, gimana? Setuju. Gitu. Oke, gimana siap? Siap, Bu. Nah, sebelum kita mulai masuk ke tahap inti, Ibu ingin kita sama-sama membuat janji dulu. Janji yang tidak hanya di dalam hati, tapi janji yang kita ucapkan juga supaya terus terngiang-ngiang di dalam kepala kita. Ya, janji untuk menjaga kerahasiaan selama proses meeting ini. Oke, nanti kalian silakan ikuti saya untuk mengucapkan ulang janji yang akan kita sebutkan. Ya, siap ya? Siap, Bu. Oke, saya berjanji Saya berjanji tidak akan mengatakan tidak akan mengatakan permasalahan yang diungkapkan dalam proses konseling kelompok kepada siapapun di luar kelompok ini. Saya berjanji akan merahasiakan semua proses dalam konseling kelompok ini. Oke, nah, supaya nggak tegang, supaya kitanya nggak gugup dan nggak stres, kita ada permainan sedikit ya. Kita refresh dulu sedikit sebelum memasuki ke proses inti. Nah, Ibu punya sebuah mini game, permainan kecil yang kita nggak usah bergerak di sini aja, di bangku aja. Nah, nama permainannya itu adalah gajah, semut, ular, dan cacing. Coba kita ya. Gajah itu besar, semut itu kecil, ular itu panjang, cacing itu pendek. Ayo konsentrasi ya, itu permainan konsentrasi loh. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah relax? Sudah siap ya? Siap. Kita sudah main Game. Oke, kita masuk ke tahap inti ya. Nah, Ibu ingin tahu kalian ada di sini itu membawa permasalahan apa aja sih? Nah, nanti masing-masing orang, nih Ira, Rindi, lalu Septi, Fijri, dan Nanda masing-masing menyebutkan permasalahannya apa saja. Oke, biar Ibu tahu masalah apa aja sih yang sebetulnya kalian alami. Oke, silakan. Mau mulai dari siapa dulu? Saya, Bu. Boleh, silakan Ira. Jadi saya, Bu, saya itu sering sekali dipanggil oleh guru karena saya terlambat mengumpulkan tugas. Padahal saya terlambat mengumpulkan tugas itu bukan karena disengaja. Itu karena saya mengikuti di sekolah itu, saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sama kegiatan OSIS. Jadi itu yang menyebabkan saya terlambat mengumpulkan tugas. Dan juga banyak para guru yang memanggil saya, bahkan bukan 1 atau 2 guru saja. Dari situ gitu dong sih, Bu. Kayak gitu aja. Ekskulnya ikut apa aja? Saya ikut organisasi siswa inter sekolah, OSIS, sama DP, IDA, Dewan Ambalan, sama Paskibra. Banyak juga ya aktivitasnya untuk dilakukan dalam 1 minggu. Jadi makanya saya banyak tugas yang tidak terselesaikan. Oke, capek ya. Oke, yang lain boleh? Siapa? Gantian. Boleh, silakan Manda. Saya suka bingung, Bu, mau milih ngerjain tugas dulu, apa dulu. Soalnya kalau pulang sekolah itu suka lelah, Bu, ya, banyak aktivitas di sekolah. Rumahnya jauh dari sekolah? Iya, Bu, jauh. Soalnya jalan juga, Bu. Oh, pantesan. Kalau jalan kaki ya pasti capek ya nyampe ke rumah. Kita kan sampai sore lagi. Oke, lalu siapa lagi? Saya, Bu. Boleh, Hijri. Kalau saya setiap kerjain tugas itu suka bingung, Bu. Mana dulu tugas yang dikerjakan, soalnya kan tugas bukan cuma 1 saja. Terus kan di rumah juga banyak tugas dari mama. Mama nyuruh ini, nyuruh itu, gitu. Berarti ini mayoritas banyaknya masalahnya karena tugas ya, tugas yang sering terlambat,
karena kelelahan, jadi tugasnya tidak dikerjakan gitu. Terus tadi ada beberapa karena sibuk organisasi ya. Oke, jadi inti permasalahannya itu adalah menunda-nunda pekerjaan yang bisa kita sebut sebagai perilaku prokrastinasi. Sudah pernah mendengar perilaku prokrastinasi? Baru mendengar kali ini. Oke, nanti saya jelaskan. Nah, sekarang untuk memudahkan saya mengetahui permasalahan apa aja yang kalian alami, selain tadi yang disebutkan, kalian nanti akan mengisi LKPD. Nih ya, kalian akan mengisi LKPD yang seperti ini. LKPD ini ya, LKPD ini. Nah, nanti kalian akan menganalisis. Tadi baru disebutkan aja ya, salah satu permasalahan mungkin banyak di belakang-belakangnya. Kalian akan menganalisis perilaku-perilaku yang berhubungan dengan kebiasaan menunda pekerjaan selama ini. Kalian sebutkan di lembar LKPD ini apa saja. Oke, Ibu berikan waktu 5 menit cukup atau butuh waktu 10 menit? 5 menit cukup. 5 menit cukup ya? Oke, silahkan kalian tuliskan di lembar LKPD-nya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalian sudah selesai menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan tadi prokrastinasinya ya, dengan sikap prokrastinasi. Nah, kalian sudah tahu permasalahan yang kalian miliki apa? Sudah tahu semuanya. Nah, sekarang yang namanya proses konseling seperti ini kan pasti ada tujuannya ya. Permasalahan sudah diketahui. Nah, sekarang tinggal kalian menentukan tujuan kalian ikut ini mau apa sih? Ya, tujuan kalian mengikuti ini tuh apa? Boleh masing-masing menyampaikan tujuannya. Boleh dari siapa dulu? Ira dulu? Boleh, Ira, silakan. Jadi saya pengen dengan kita melakukan ini permasalahan yang sedang saya Hadapi. Ya, permasalahan yang sedang saya hadapi ini bisa terselesaikan gitu. Oke, Ira ingin masalah yang dihadapinya terselesaikan. Yang lain boleh siapa? Saya ingin menghilangkan kebingungan Bu dalam memilih mana dulu gitu yang harus dikerjakan. Capek soalnya Bu. Oke, siapa lagi? Saya Bu. Boleh. Saya saking banyaknya tugas jadi bingung Bu mau nyelesain yang mana antara tugas yang ini sama yang ini. Dua-duanya itu kan sama jadi harus saya selesain. Cuman saya bingung gitu Bu, suka bingung cara nyelesainnya gimana. Oh, cara menyelesaikannya bagaimana? Oke, jadi semua dari kalian ini memiliki tujuan untuk bisa menyelesaikan tugas tepat waktu dan mencari cara gimana ya caranya untuk kita bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang kalian miliki gitu, supaya nggak ada yang terbengkalai. Tugas sekolah tidak terbengkalai, tugas rumah pun juga tidak terbengkalai. Nah, tadi sudah tujuannya untuk menyelesaikan semua permasalahan kalian. Nah, dalam proses konseling ini kita akan menyelesaikan permasalahan kalian dengan menggunakan pendekatan behavioral atau pendekatan perilaku, karena ini kan berhubungan dengan perilaku sehari-hari ya. Nah, pendekatan yang akan digunakan itu adalah pendekatan behavioral dengan teknik self management. Nah, dalam teknik self management ini kita akan membuat sebuah kontrak ya. Sebuah kontrak yang nantinya akan kalian laksanakan. Nanti isi di dalam kontraknya itu adalah, nih contohnya saya liatin dulu ya. Nih, seperti ini contoh kontraknya. Nanti di sini kalian akan membuat kontrak perilaku, menyebutkan nama kalian, lalu tanggal hari ini ya, kita akan membuat kontraknya hari ini. Lalu menyatakan apa-apa saja yang akan kalian lakukan untuk melakukan perubahan, untuk mendapatkan perubahan dari kebiasaan, kemampuan dalam mengambil keputusan dan lain-lain sebagainya. Itu akan melakukan kontrak. Nah, jadi dari semua yang sudah kalian tadi jelaskan, gitu kan, mayoritas dari kalian berarti tidak bisa mengambil atau menentukan skala prioritas. Nah, nanti kita akan menentukan skala prioritas masing-masing. Nah, penting sekali untuk kalian mengetahui mana sih kira-kira yang penting, yang terlebih dahulu yang perlu kalian lakukan.
Nah, oke. Sekarang kalian tadi sudah menuliskan permasalahannya apa saja, ya. Permasalahan kalian sudah tahu, kalian sudah menjelaskan apa-apa aja. Nah, sekarang dari permasalahan yang kalian rasakan, yang kalian alami, pasti ada dampak negatifnya dong. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD yang kedua. Nanti di sini kalian akan mengisi tentang dampak-dampak dan buat kesimpulan dari apa yang sudah kalian rasakan, dari permasalahan yang kalian rasakan. Mulai dari permasalahan serta dampaknya, nanti kalian bikin kesimpulan, ya. Nah, di kolom bulat ini kalian menuliskan permasalahan yang kalian alami, di kolom yang besar ini kalian tuliskan dampak dari permasalahan yang kalian alami. Saya yakin tidak hanya satu permasalahan itu aja kan yang dialami. Mungkin coba kalian lihat lagi ada beberapa permasalahan yang kalian alami dan dampaknya apa aja. Oke, bisa dikerjakan sekarang? Saya bisa. Oke, bisa. Silakan saya berikan waktu 5 menit. Oke, sudah selesai? Sudah selesai. Permasalahan sudah disebutkan, lalu kesimpulan udah, dampak negatifnya juga sudah. Ibu mau bertanya dong, siapa nih yang mau menjawab ya? Menjelaskan tentang apa yang sudah dituliskan tadi di bagian dampak dan kesimpulannya. Boleh nanti disebutkan dulu permasalahannya apa, dampak negatifnya apa, lalu kesimpulannya apa. Boleh, silahkan. Mau siapa? Saya mau, Bu. Boleh. Jadi ini penjelasan yang mana dulu, Bu? Yang dampak dulu. Langsung aja yang dampak di kertas yang dampak ya, yang kertas yang terakhir kan di situ sudah ada permasalahan dan dampak-dampaknya. Oke, silahkan, boleh. Boleh agak keras suaranya ya. Jadi kan ini ada 5 ya dampak negatifnya dari dari prokrastinasi yang dilakukan kita sehari-hari. Jadi yang pertama ini ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dampak negatifnya itu saya sering dispensasi kegiatan ekstrakurikuler. Karena seringnya dispensasi tersebut, bahkan banyak guru yang menanyakan apa sih yang saya lakukan gitu, sehingga sering terjadinya dispensasi. Tuh, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan dari semuanya ya, saya sering terlambat, bahkan sampai tidak mengerjakan tugas akibat banyaknya kegiatan di luar maupun di dalam sekolah yang saya lakukan. Oke, kalian semuanya sudah mengidentifikasi permasalahan, sudah menganalisis tadi ya, lalu sudah tahu juga dampak-dampaknya. Nih di sini yang penting itu dalam konseling ini adalah kalian bisa melihat diri kalian sendiri. Apa yang kekurangan diri kalian ya? Permasalahan apa saja yang kalian alami. Nah, tadi LKPD 1 udah, LKPD 2 juga sudah. Berikutnya kita akan menentukan kira-kira reward yang akan nanti saya kasih ke kalian nih. Kalian inginnya seperti apa? Nanti kan ada pemantauan ya. Saya ada proses untuk memantau perubahan kalian. Nanti kita akan lakukan itu. Nah, kira-kira reward apa yang kalian inginkan ketika kalian berhasil melakukan perubahan yang sudah kita rencanakan? Kira-kira rewardnya mau apa? Emang bakalan dapat reward ya, Bu? Ya dong, pasti. Supaya perubahan itu terjadi dan kalian semangat untuk melakukan perubahan, otomatis pasti harus ada reward untuk kalian. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, ada ataupun tidak ada reward itu sudah terbentuk menjadi suatu kebiasaan. Nah, kira-kira reward apa yang kalian inginkan? Kalau bintang aja boleh nggak, Bu? Kayak biasa kita ini. Di kelas? Iya. Oke, jadi kalau berhasil kasih bintang tuh, katanya kata Seti bintang, gimana yang lain? Boleh, Bu. Boleh. Boleh, setuju ya? Jadi kalau nanti kalian berhasil melakukan perubahan yang sudah direncanakan, nanti saya akan kasih stempel bintang. Nanti ada kertas monitoring untuk kalian setiap minggunya. Kalian sudah berhasil yang mana aja nih? Nanti kalian buat target perilaku apa aja yang akan kalian lakukan, perubahannya apa aja. Nanti kalau berhasil saya kasih stempel bintang. Nanti saya bikin stempel bintang buat kalian. Ya, nanti kita stempel bintang. Tapi kalau gagal, kan tadi rewardnya ada nih. Kalau berhasil pasti kalau ada reward dong.
Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang gagal, pasti ada konsekuensi. Bukan hukuman ya, tapi ada konsekuensi atas kegagalan yang kalian lakukan. Nah, kenapa harus ada konsekuensi? Agar menjadi pengingat bahwa oh iya, itu tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Nah, kira konsekuensinya apa nih? Tadi kalau berhasil bintang, kalau gagal apa? Kalau dikasih hati yang retak aja gimana, Bu? Oh, dipatah hati, tek gitu ya, gitu. Jadi kayak ya sedih deh, targetnya tidak tercapai. Kayak gitu gimana patah hati? Boleh. Jadi kalau di emoticon yang hatinya retak gitu kan, yang harusnya kan gini ya. Jadi seperti ini gitu. Kayak gitu boleh? Boleh. Setuju semuanya? Setuju. Nah, berikutnya kita akan membuat yang namanya kontrak. Ya. Nah, di sini nanti kita akan mengisi yang namanya kontrak perjanjian perilaku, kontrak perilaku. Nih, di dalam kontrak perilaku ini seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan di awal, di kontrak perilaku ini nanti kalian akan mengisi kira-kira kalian akan menyetujui melakukan hal-hal apa saja. Nih, supaya lebih jelas saya bagikan dulu untuk masing-masing. Setelah itu nanti akan saya jelaskan. Sorry. Berapa kertas lagi? Sudah. Oke, kita sama-sama lihat dulu untuk kontrak perilakunya ya. Nah, di kontrak perilaku ini nanti kalian akan mengisi nama kalian siapa gitu ya. Terus diisinya tanggal berapa, kontrak ini dibuat tanggal berapa. Lalu kalian akan menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Nah, hal-hal ini silahkan kalian buat. Kira-kira perubahan apa yang ingin kalian lakukan? Ya, perubahan seperti apa? Lalu setelah itu nanti ditandatangani oleh diri kalian sendiri. Setelah ditandatangani kalian, tandatangani saya juga. Nanti kita sama-sama menandatangani gitu ya, untuk namanya pengesahan kontrak. Kan namanya kontrak kan kita ada tanda tangan ya gitu. Nanti di yang pertama kalian menyatakan hal-hal apa saja yang akan kalian lakukan untuk perubahan. Lalu berikutnya di sini ada kolom usaha yang dianggap berhasil. Bila misalnya, kamu patokan berhasilnya itu kalau seperti apa sih? Misal hal-hal yang akan dilakukannya itu adalah mengerjakan tugas tepat waktu di hari tugas tersebut diberikan ya. Nah, kan biasanya kalau ngerjain tugas ntar aja, tugasnya juga minggu depan, ntar aja, malam-malamnya kerjain, pagi langsung dikumpulkan, kan biasanya kayak gitu. Nah, misal hal-hal yang dilakukannya itu adalah saya langsung mengerjakan tugas ketika diberikan oleh guru, misalnya seperti itu boleh. Nah, usaha yang dianggap berhasilnya apabila saya dapat menyelesaikan tugas ketika guru memberikan saya tugas di hari yang sama. Misalnya itu ya, usaha keberhasilannya. Usahanya bakal dianggap berhasil kalau seperti itu. Nah, kalau misalnya yang kolom keduanya ada, saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan, nah yang berikutnya ini adalah reward. Reward yang ditulis di sini dari kalian untuk kalian. Misalnya, kalau saya berhasil melakukan perubahan tersebut, melakukan perilaku tersebut, reward yang akan saya dapatkan adalah saya bisa rebahan selama 1 jam. Reward itu bukan sesuatu hal yang hanya diukur oleh uang aja, tapi kayak me time misalnya. Jadi nanti rewardnya silahkan kalian tuliskan di yang kolom ketiga ya. Nanti silahkan kalian baca. Boleh? Buat reward ini apa sih? Jadi kayak apa ya? Waktu yang tersisa dari seharusnya yang kita melakukan itu 1 jam, kan itu misalnya kita cuma 30 menit gitu. Jadi ada waktu sisa, jadi itu kita anggap itu reward buat kita kayak mau main dulu atau mau dulu gitu. Bisa, diantaranya seperti itu. Nah, terus di paling terakhir nih ya, saya telah tidak berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan, nah ini konsekuensi. Atau bisa kita sebut ya punishment, bisa lah ya gitu. Ini konsekuensi atas ketidakberhasilan. Nah, kalau misalnya tadi kalian targetnya menyelesaikan menyelesaikan tugas dalam jangka waktu 2 jam. Tapi karena banyak selingan ina dan itu misalnya ya,
ketika ngerjain tugas, diajak ngobrol sama teman, ujung-ujungnya 2 jam itu nggak selesai. Berarti kan target tidak tercapai ya. Target tidak berhasil. Konsekuensinya apa? Misal, contoh, kalau saya tidak berhasil mengerjakan tugas selama 2 jam, konsekuensinya saya akan memberlakukan jam tambahan untuk menyelesaikan tugas. Paham? Siap, paham. Oke. Nah, di sini kan terus ada tanggal berakhirnya kontrak ya. Nah, kontrak ini kita akan berlaku selama 1 bulan. Gimana kalau kita sepakat selama 1 bulan ke depan? Jadi nanti kan ada pertemuan berikutnya tuh. Kita akan melakukan pertemuan kurang lebih sekitar 4-5 kali. Berarti kalau misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, sekarang tanggal 9 ya. Berarti kan tanggal 9 lagi ya. Nah, gitu. Jadi bulan Juli berarti kontrak ini akan berakhir di tanggal 9 Juli. Itu kalau 1 bulan ya. Seperti itu. Jadi kita mau berapa lama nih kontraknya? 1-2 bulan? 1 aja. 1 bulan. 1 bulan aja ya. Nah, mudah-mudahan kontrak ini bisa terus berlanjut. Meskipun tidak ada kontrak, perubahan perilaku tetap terus berlanjut. Ya, mudah-mudahan. Oke, sekarang siap untuk mengisi kontraknya dulu? Iya. Ibu sebenarnya Ya. mau bertanya lagi. Ini Boleh. kan di sini ada 1, 2, 3 ya. Mm-mm. Isian ininya. Mm-mm. Jadi kita diisi semua apa boleh 1 atau 2 aja? Kalau bisa minimal 2 ya. Nah, lebih bagus kalau misalnya 3-3-nya diisi juga nggak apa-apa. Sudah, oke. Oke, kalian semua sudah selesai ya membuat kontrak perilakunya? Sudah, Bu. Sudah membuat apa tadi, patokan keberhasilan, reward juga sudah ada, konsekuensi juga sudah ada. Oke, nah mudah-mudahan target-target yang kalian tuliskan di kontrak tadi semuanya bisa tercapai. Ya, saya yakin kalian semua pasti bisa mengubah perilaku yang tadinya belum baik menjadi lebih baik, karena hakikatnya manusia itu orang yang dapat berubah ya, kita nggak mungkin stagnan. Jadi saya yakin kalian semua bisa mewujudkan target yang kalian buat dan mendapatkan semua reward yang kalian inginkan, dan mudah-mudahan selama proses konseling ini juga bisa membentuk kalian jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih disiplin juga gitu ya. Semangat untuk menyelesaikan targetnya. Ini target kalian ya, harus selesai. Semangat ya. Oke, semangat kalau gitu. Nah, setelah itu di sini tadi sudah dibuat target dan kontrak. Selain target dan kontrak yang sudah kalian buat, saya juga ingin ada komitmen. Komitmen untuk lebih menguatkan keinginan kalian untuk menjadi lebih baik. Ya, nanti masing-masing menyampaikan komitmennya apa aja ya. Komitmen dari masing-masing kalian. Oke, silahkan. Mau mulai dari siapa dulu? Ayo gantian. Sini mulu. Ayo dari sini dulu. Boleh Hijri, silahkan yang kencang. Ini Bu tidak menganggap remeh tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu, Bu. Good. Siapa lagi, Manda? Mengerjakan tugas tepat waktu, Bu. Mengerjakan tugas tepat waktu, itu komitmen paling mantap itu. Apalagi? Boleh. Rebahan sebelum tugas selesai. Nggak ada rebahan dulu ya. Kalau tugasnya beres baru ada rebahan. Oke ya. Nah, mudah-mudahan komitmen yang sudah kalian sebutkan tadi itu tidak hanya sekedar keluar dari mulut aja, tapi betul-betul kalian resapi, kalian pikirkan, dan kalian jalankan untuk membuat suatu perubahan supaya kedepannya bisa jadi lebih baik lagi, karena hidup kalian masih panjang sekali, proses belajar kalian juga masih panjang sekali. Proses belajar itu tidak ketika hanya di bangku sekolah aja ya, ketika di luar pun nanti bekerja itu pun masih terus proses belajar. Oke. Nah, luar biasa banget deh komitmennya, pokoknya mantap banget. Ini pada siap semua untuk melakukan komitmen? Siap, Bu. Sepakat dengan komitmen yang sudah dibuat? Sepakat. Mantap, sudah sepakat semuanya. Oke, Ibu yakin dengan komitmen yang tadi sudah kalian buat, dengan kontrak yang sudah kalian buat, saya yakin, saya percaya bahwa kalian semua mampu untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan atau kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya
dirasa belum tepat atau banyak menghasilkan perilaku-perilaku atau misalnya banyak menghasilkan konsekuensi yang kurang baik untuk diri kalian, itu dapat diubah. Ibu sangat-sangat yakin seiring berjalannya dengan waktu nanti kalian pasti akan bisa mengatur diri menjadi lebih baik. Nah, proses kontrak ini yang sudah kalian lakukan tadi, yang sudah kalian tuliskan tadi, itu akan menjadi titik awal kalian menjadi pribadi yang lebih disiplin dan dapat mengatur diri dengan lebih baik lagi. Karena sebetulnya kebiasaan itu sikap baik itu terbentuk dari yang namanya kebiasaan. Biasanya manusia itu akan disiplin, akan terbiasa melakukan hal yang sama dengan cara pembiasaan. Kalau kita terbiasa, hal kecil aja, kita terbiasa bangun pagi jam 5. Selama 1 bulan kita melaksanakan itu, maka kedepannya kita akan terbiasa bangun jam 5. Termasuk dengan perubahan yang sudah kalian buat juga. Makanya kontrak ini kita akan laksanakan selama 1 bulan ya, agar nantinya kedepannya tanpa harus ada kontrak pun akan menjadi kebiasaan kalian. Ya, jadi ini perilaku pembiasaan. Jadi kedepannya kalian akan konsisten selama kalian memang tidak melenceng lagi. Imannya harus sudah kuat. Tapi ibu yakin iman kalian kuat. Nah, oke. Kalau begitu ibu mau tanya dari proses konseling dari awal tadi, penjelasan masalah, LKPD 1, 2, kontrak. Kira-kira keberhasilan apa aja yang sudah kalian dapatkan selama proses konseling beberapa menit ke belakang? Aku Bu. Boleh, silahkan. Jadi kalau buat Ira pribadi itu jadi tahu tentang istilah prokrastinasi. Ira jadi tahu istilah prokrastinasi. Yang lain? Boleh, selfie dulu. Jadi kita bermotivasi untuk selalu mengerjakan tugas di awal waktu. Oke, mantap. Saya Bu, Boleh. jadi tahu pentingnya prioritas itu Bu. Skala prioritas. Oke, luar biasa sekali kalian. Berarti sudah mendapatkan manfaat dan keberhasilan ya, sudah mencapai keberhasilan dalam proses konseling ini dong. Kalau gitu, berarti bisa ibu simpulkan ya bahwa perilaku prokrastinasi itu perilaku kebiasaan menunda-nunda pekerjaan yang mengakibatkan kita merasa gelisah. Terus kadang kita ngerasa stres juga. Terus udah gitu juga jadi kayak capek terus ya. Kita selalu merasa lelah karena kok tugasnya berasa dikejar-kejar tugas terus, kok makin kesini tugas makin banyak gitu kan. Jadi menimbulkan perasaan-perasaan yang waduh jadinya stres sekali gitu kan, jadinya capek gitu kan. Semakin banyak tugas semakin capek dong. Nah, maka dari itu kita harus bisa melatih diri karena kebiasaan perilaku yang seperti itu tuh tidak bisa sekali jadi. Semuanya harus dilatih, harus dibiasakan. Seperti yang tadi sudah ibu sebutkan ya. Bisa karena terbiasa. Begitu ya, itu sudah menjadi tanggung jawab kalian dan kalian sudah harus menghilangkan perilaku prokrastinasi itu. Jadi paham ya? Paham. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Nah, berikutnya adalah manfaat ketika melaksanakan konseling ini. Ibu mau tanya, kalian merasakan manfaat apa aja sih selama proses konseling ini? Coba, mau di siapa dulu? Ayo. Hijri? Saya jadi lebih tahu tata cara untuk mengatur hal-hal yang menjadi Prioritas. Oke, gitu. Ayo, siapa? Rindi? Saya jadi lebih tenang mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya punya, Bu. Dan saya berkomitmen untuk bisa konsisten mengerjakan hal-hal lebih penting daripada melakukan hal yang tidak penting. Tuh, mantap deh manfaat yang dirasakannya. Kira apa? Kalau Ira sih jadi tahu hal-hal yang ada yang harus didahulukan terlebih dahulu dan diselesaikan. Oke, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kalian semua bisa mendapatkan manfaat. Intinya di pentingnya membuat skala prioritas ya. Alhamdulillah itu memang betul-betul sangat bermanfaat sekali menentukan skala prioritas itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan semua rangkaian konseling, sudah merasakan
mendapatkan keberhasilan, mendapatkan manfaat, membuat komitmen, dan membuat kontrak perilaku ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah semuanya. Nah, kalau misalnya untuk pertemuan berikutnya, deal kita laksanakan selama 1 bulan di setiap hari Jumat. Kira-kira gimana? Setuju? Setuju. Nggak ada kegiatan di hari Jumat? Walaupun emang ada, tapi ntar bakalan dibagi waktu gitu. Oke, paling kita ambil waktu hari Jumat ketika laki-laki sedang melaksanakan Jumatan aja ya. Jadi setuju ya? Hari Jumat di jam istirahat siang kita akan berkumpul lagi di sini untuk melaksanakan monitoring. Setuju? Setuju. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua rangkaian kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi manfaat untuk kalian dan juga untuk saya gitu kan. Ingat ya, komitmennya, kontraknya ditempel di dinding supaya kalian bisa terus melihatnya. Gitu. Oke, untuk kegiatan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita bertemu lagi di hari Jumat minggu depan ya. Kita bertemu lagi di hari Jumat minggu depan untuk melaksanakan monitoring. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.